Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani a'azzakumullah. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Kita sekarang masuk di dalam pembahasan qawaid hamah fil asma'i was sifat. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam kepada kitab ini, maka Syekh rahimahullah akan memberikan kepada kita kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam pembahasan asma wa sifat. Yang kaidah ini wajib bagi antum untuk memahaminya sebelum antum belajar akidah. Karena kita ketika belajar akidah pasti diawali iman kepada Allah. Pasti diawali iman kepada, di antara iman kepada Allah, iman kepada nama dan sifatnya. Nah, ketika kita bahas asma wa sifat, inilah kaidah yang penting harus kita gunakan. Apa arti kaidah? Dikatakan di ta'liq di sini, al-qaidah hiya al-amrul kulliyul muntabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Dia adalah perkara yang menyeluruh, yang dapat digunakan untuk seluruh daripada pembagian-pembagian perkara tersebut, daripada bagian-bagian ada. Contoh misalkan kita katakan kaidah al-yaqin la yazalu bisyak. Keraguan-raguan atau keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Ini kaidah. Kaidah ini dapat kita terapkan kepada bagian-bagian perkara persoalan yang masuk di bawah kaidah ini. Artinya apapun keyakinannya, contohnya kita apa? Yakin bahwasanya kita di atas wudu, yakin bahwasanya kita adalah orang yang dalam keadaan suci, maka apapun keraguannya tidak akan bisa menghilangkan hukumnya kita dalam keadaan bersuci. Paham ya? Dalam keadaan apapun itu. Umpamanya kita yakin dalam masalah apa, maka keraguan-raguan yang terpintas di dalam benak kita tidak akan menghilangkan keyakinan kita itu. Paham ya? Ini namanya kaidah. Di bawahnya ada persoalan-persoalan, ya, juz'iyat yang dapat kita praktekkan dengan kaidah-kaidah yang ada. Dikatakan di sini, qala al-mu'allif rahimahullah, qawaidu hammatun fil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam asma' was sifat. Wa qabla dukhuli fi shamimil kitab, uhibbu an uqaddima qawaid hammatan fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Sebelum kita masuk ke dalam inti daripada kitab, ke dalam isi kitab, uhibbu, saya suka, an uqaddima, untuk memberikan muqaddimah, pendahuluan di dalam tentang kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya di dalam pembahasan al-asma wa sifat, Syekh rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin, beliau memiliki kitab yang sangat bagus. Beliau memiliki kitab yang sangat indah, yang sangat ahsan untuk dikaji di dalam bab al-asma wa sifat. Yaitu kitab apa? Al-Qawaidul Muthla. Kitab Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Insyaallah itu kitab kedua yang akan kita kaji dari kitab ini. Nah, lanjut
Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Fil wajib nahwa nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Kaidah yang pertama adalah kaidah yang berkaitan dengan kewajiban kita ketika bermuamalah dengan nas Al-Quran dan Sunnah di dalam pembahasan asma wa sifat. Apa sih kewajiban kita? Nah, ketika kita tahu kewajiban kita apa dan bagaimana kewajiban kita, maka kewajiban kita ini adalah kaidah yang dapat kita terapkan nanti di juz'iyat masail yang ada. Antum nggak jadi pakai ini PDF. Lanjut. Al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha min ghairi taghyirin. Nah, kewajiban kita semua di dalam bermuamalah memahami Al-Quran Sunnah adalah ibqa'u dalalatiha. Kita tetapkan penunjukan daripada nas Al-Quran Sunnah ala dhahiriha, di atas dhahirnya, min ghair taghyirin, tanpa kita harus merubah-rubah daripada nas-nas yang ada. Sekarang apa arti dhahir? Ma ma'na dhahir? Dikatakan di sini, tidak ada di kitab antum. Al-muradu bil-dhahir, al-dhahiru syar'i al-mutabadiru ila dhihni. Al-muradu bil-dhahir, yang dimaksud dengan dhahir di sini adalah al-dhahiru syar'iyyu, dhahir yang sesuai syariat Islam, al-mutabadiru ila dhihni, yaitu adalah perkara yang langsung tiba-tiba muncul di benak kita ketika kita mendengarnya. Contoh, qad sami Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Apa yang langsung muncul di benak kita? Allah mendengar. Itu namanya dhahir. Ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Apa di benak kita? Turun. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami nas Al-Quran Sunnah wajib ditetapkan di atas zahirnya. Hadza yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi dhahiruhu bilisanil arabi. Tidak ada di kitab Al-Quran. Ini perkara ini menunjukkan kepada kita semua tentang wajibnya kita memahami Al-Quran Sunnah sesuai konsekuensi makna zahir daripada nas yang ada. Bilisani al-arabi, dengan lisan Arab. Illa, kecuali an yamna'a min dzalika dalilun syar'iyyun yaqtadi sarfal lafzi an zahirihi. Kecuali di sana ada dalil syar'i yang menghalangi kita semua untuk memahami zahir. Yang mana dalil tersebut apa? Mengharuskan kita memalingkan lafaz yang zahir kepada lafaz yang tidak zahir. Terkadang ada kayak gitu. Paham? Terkadang ada. Contoh misalkannya, walaupun ikhwan tidak dikatakan para ulama perkara nas asma wa sifat Allah Azza wa Jalla ini adalah perkara yang muhkam, bukan mutasyabih. Artinya apa? Orang kalau dengar pasti paham. Tapi terkadang di sebagian orang apa? Mutasyabih. Ya. Sebagian kita muhkam. Jadi mutasyabihnya tasyabuh idhafi. Contoh misalkan, tajri bi a'yunina liman kana. Ya. Tajri bi a'yunina. Kapalnya Nabi Nuh tajri bi a'yunina, itu berlayar di mata kami, di mata Allah. Apakah maknanya apa? Kapalnya Nabi Nuh di mata Allah? Paham? Nah, ini nanti kita akan sedikit palingkan dari makna zahir kepada makna yang ghair zahir. Walaupun sebenarnya ini adalah makna zahir, nanti kita akan bahas, ya. Cuma hanya saja orang akalnya kurang.
syubhatnya banyak, jadilah sesat. Contoh lagi misalkan yang gampang. Nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Nahnu kan buat jamak. Berarti Allah itu banyak. Nah, ini kan zahirnya gitu kan? Maka karena di sana ada dalil yang syar'i yang mengharuskan, mengkonsekuensikan kita sharful lafzi an dhahirihi, maka kita sharful lafzi lah di situ. Paham ya? Tapi al-asal kaidahnya ibqa'un nusus ala dhahiriha, itu kaidahnya. Ibqa'un nusus apa? Ala dhahiriha. Ketika kita pahami apapun dalilnya, maka kita ibqa'un nusus. Paham? Ini kaidahnya. Lanjut. Hal ini sebagaimana ikhwan hafizakumullah, kaidah ini telah tetap di kalangan para ulama salaf. Telah tetap na'am di tengah-tengah para ulama salaf. Sebagaimana di sini apa? Diriwayatkan asar dari Walid ibni Muslim berkata, Walid ibni Muslim, Sa'altu al-Auza'i wa Thawri, ini tabi'in, wa Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Tabaqahnya di mana? Tabi'in. Wa Laits ibn Sa'ad. Saya bertanya kepada mereka semua anil ahaditsil lati fiha as-sifat, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya membahas sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita memahaminya? Apa kata mereka? Fakulluhum qala, seluruhnya berkata, amirruha kama ja'at bila kaifin. Tetapkanlah hadis-hadis tersebut kama ja'at, sebagaimana yang datangnya. Udah. Kita bawa hadis tersebut sebagaimana datangnya. Innakum satarawna rabbakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Berarti apa? Allah dilihat. Bila kaifin, tanpa adanya kaifiyah. Bagaimana cara lihatnya? Allah turun, bagaimana cara turunnya? Enggak. Kita cuma dikabarin Allah turun, tapi kita tidak dikabari bagaimana caranya Allah turun. Ini pentingnya ikhwan. Ya, nanti kita belajar adanya madhab mufawwidah, ya, firqah mufawwidah. Ada firqah apa? Mu'attilah. Ada firqah ahli sunnah. Ahlu tafwid, mereka mentafwid seluruh sifat Allah Azza wa Jalla beserta maknanya. Allah punya ilmu, tapi kita nggak tahu ilmu itu maksudnya apa. Ilmu Allah tuh kita nggak tahu apakah. Bagaimana ilmunya kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Allah turun, tapi kita nggak tahu mana turun itu. Kita serahkan sama Allah. Ada sebagian lagi yang gulu, Mu'attilah, ahlu ta'til, mereka mengatakan apa? Allah tidak turun. Allah tidak di arsy. Allah tidak. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat beserta maknanya, tapi ahlu sunnah tafwid di dalam perkara kaifiyah. Nanti kita akan bahas. Lanjut. Al-wajib fi nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha min ghairi taghyirin. Yang wajib bagi kita di dalam bermuamalah dengan nas Al-Qur'an sunnah, kita tetapkan pendalilannya di atas zahirnya tanpa kita robah-robah. Li'anna Allah Azza wa Jalla anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Alasan itu, karena Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an ini dengan lisan Arab yang jelas. Sekarang kalau ditanya, wa nabi yatakallamu bilisanil arabi, dan nabi juga apa? Berbicara dengan lisan Arab yang jelas. Sekarang kalau ditanya, kalau semua dari sifat Allah kita takwil, setiap sifat Allah kita takwil, kita cuma tetapkan 7 doang, tetapkan 20, menunjukkan dan mengharuskan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak jelas. Karena tidak ada di setiap lembaran Al-Qur'an melainkan di situ ada sifat Allah Azza wa Jalla. Berarti betapa banyak ya Al-Qur'an makna yang tidak jelas. Padahal Al-Qur'an bilisanin arabiyyin jelas. Ya. Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Maka ini kontradiksi dari firqah-firqah sesat mereka.
Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma hiya alaihi fi dzalik al-lisani. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan ya dalil penunjuk daripada Al-Qur'an Sunnah na'am ala ma hiya alaihi sesuai atas ya hakikat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi dzalikal lisan, di atas lisan Arab itu. Kita pahami. Yang paling paham ini apa? Nabi SAW, para sahabat. Hanya sebagian orang ini yang sok pintar. Mereka mengatakan apa? Allah itu istawa di arsy. Bukan istawa, maknanya apa? Istawula, ya salam. Memimpin, menguasai arsy katanya, kata Adi Hidayat sama Abdul Somad dan yang kawan-kawannya. Katanya istawula. Sekarang perkara ini diributkan enggak sama para sahabat ketika pada saat itu? Ketika Nabi membawakan dalil ini, Ar-Rahman al-arsy istawa. Ya Rasulullah, ma'man istawa? Enggak ada para sahabat yang nanya gitu. Anda ada juga para sahabat yang mengatakan istawa di sini maknanya apa? Istawula. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang orang Indonesia, istawula. Allahul musta'an. Dapat mereka. Nanti kita akan jelaskan. Wa li anna taghyiraha an dhahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin. Karena kita merubah-rubah nas Al-Qur'an Sunnah, pendalilannya, penunjukannya dari zahirnya ini adalah berbicara atas Allah tanpa didasari ilmu. Wa huwa haramun, ini haram. Allah berfirman, qul inna ma harrama rabbiyal fawahish. Sesungguhnya katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah haramkan, ya Rabb kita haramkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma, dosa. Wal baghya bi ghairil haq, kita zalimin orang tanpa adanya kebenaran untuk menzalimi di situ. Wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah pada Allah tidak menurunkan tidak menurunkan dengan perbuatan dia pendukung dalil yang menunjukkan bolehnya itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara atas Allah padahal kamu enggak tahu ilmunya. Berkata Ibnu Qayyim tentang ayat ini, di sini Allah Azza wa Jalla sedang menyebutkan maratibud dzunub, tingkatan-tingkatan dosa. Wa 'adhamuha, yang paling besar adalah berbicara atas Allah tanpa didasari ilmu. Jadi dosa paling besar bukan dosa syirik, tapi bicara atas Allah tanpa apa? Ilmu. Karena dengan sebab itulah terjadi kesyirikan. Coba kalau enggak ada orang bicara tanpa Allah, atas Allah tanpa ilmu, enggak ada terjadi kesyirikan. Makanya dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, dosa yang paling besar, yang paling utama adalah berbicara tanpa ada ilmu. Asbun, tahu enggak asbun antum? Asal bunyi. Yang penting enak aja didengar. Padahal lagi ngawur-ngawur ngidul. Misalu dzalik qauluhu ta'ala. Ini praktek daripada kaidah yang di atas. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya bahkan apa? Kedua tangannya Allah. Kenapa Anda bisa terjemahan kedua? Emang ini musanna? Mana musananya? Enggak ada nunnya. Hah? Alif. Oh, alif tasniah. Nunnya kemana? Hapus. Kenapa? Mudhaf. Bahkan kedua tangannya Allah mabsuutatan. Allah bentangkan. Yunfiqu kaifa yasha. Nah, berinfak sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, fa inna dhahiral ayati anna Allah yadaini, anna lillah. Salah di situ. Di situ apa? Anna Allah. Anna lillah. Anna lillah harus. Ini anna salah di sini. Anna lillah yadaini haqiqataini. Zahir daripada ayat ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan secara hakiki. Tangan hakiki gimana tangan hakiki? Tangan, ya.
Sebagaimana kita tahu tangan, hakiki tangan. Tapi kaifiyat tangannya kita nggak tahu. Paham? Fayajibu isbatu dzaliklah, maka apa? Wajib kita tetapkan bagi Allah sifat tangan. Fa idza qala qa'il, kalau ada orang yang berkata al muradu bihi mal quwwah, yang dimaksud dengan tangan adalah apa? Quwwah, kekuatan. Qulna lah, kita katakan kepada dia, hadza sarfun lil kalam an dhahiri, ini adalah penyelewengan, ya, penyimpangan dari kalam, na'am, dari makna zahirnya. Fala yajuzul qawlu bi, kita tidak boleh katakan demikian, li'annahu qaulun 'ala Allah bila ilmin, karena itu ucapan terhadap Allah tanpa didasari apa? Ilmu. Na'am. Mana coba yang menunjukkan bahwasanya yad itu maknanya quwwah, mana? Sebutkan dalil dari ulama, tafsir ulama yang mengatakan yad ini adalah quwwah. Dan mereka di dalam menafsirkan, menyelewengkan makna-makna daripada sifat Allah juga berselisih, menunjukkan kesesatan mereka. Ada yang mengatakan quwwah, ada yang mengatakan muluk, raja, kerajaan Allah. Ada yang mengatakan ya apa aja dikatakan sama mereka, suka-suka mereka. Ya. Nah, ini di antara kaidahnya. Contoh daripada penerapan apa? Kaidah. Wallahu a'lam. Cukup sampai sini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.